Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 35, kegilaan berturut-turut. Nona Sue, ini, Lin Yu sedikit tidak yakin. Terlalu sedikit. Oke, kalau begitu aku akan menambahkan 2 juta lagi. Sue Qin mengangkat alisnya, sedikit sarkasme di hatinya, tetapi singa itu benar-benar membuka mulutnya. Kesan baiknya tentang Lin Yu terhapus, dan dia ternyata orang yang tamak. Nona Sue, kamu salah paham. Aku tidak datang untuk meminta uang, aku datang ke dokter. Lin Yu berkata tanpa daya, bukankah Song Lao memberitahumu? Temui dokter. Mengapa saya tidak tahu apa yang saya miliki? Sue Qin mencibir, berpikir bahwa Lin Yu tidak bisa berbohong dengan baik. Kakeknya adalah seorang dokter jenius, jadi dia bisa merawatnya jika dia sakit. Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu, tetapi dari tampilan kulitnya, dia tidak memiliki penyakit apapun, dan berkata, saya belum tahu secara spesifik. Saya perlu memeriksa denyut nadinya. Sue Qin melirik Lin Yu, ekspresinya berkilat jijik, dan berkata dengan dingin, Tuan He, singkirkan trik kecil Anda. Anda membantu saya menyembuhkan Tuan Bain. Saya sangat berterima kasih, tetapi ini bukan Anda. Modal yang lancang bagiku. Dia tidak menyukai laki-laki, dan tentu saja membenci laki-laki yang menyentuhnya. Saya ingat suatu ketika seorang dokter ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya ketika dia pergi untuk pemeriksaan fisik dengan perusahaan, jadi dia hanya memukul lututnya dan menjadikan Dr. Kasim selamanya. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut bisnis, dia telah memupuk karakter mudanya, dewasa dan defensif, bahkan pemilik toko yang botak dan berperut besar itu, tidak ingin memanfaatkannya, apalagi Lin Yu. Nona Sue, kakekmu benar-benar memintaku untuk datang. Lin Yu sedikit terdiam. Faktanya, di rumah sakit hari itu, dia melihat bahwa Sue Qin lebih keras kepala dan bertanya-tanya apakah Song Lao tidak menipu dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak mengikuti Sue Qin menyapa. Saudara. Saat ini Song Zeng tiba-tiba masuk dari luar, dan sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Yu, tapi kemudian wajahnya kaku, dan dia berkata dengan dingin, kenapa kamu di sini? Kakek memintanya untuk mentraktirku. Apa kau konyol? Sue Qin langsung mencibir saat melihat sikap sepupunya terhadap Lin Yu. Ternyata itu pembohong. Kakak, hal ini benar. Kakek berkata begitu. Song Zeng menggaruk kepalanya. Ada apa denganku? Sue Qin sedikit terkejut. Jika aku sakit, mengapa kakek tidak memberitahuku? Aku tidak tahu, dia tidak memberitahuku ketika aku bertanya padanya, itu membuatnya misterius. Song Zeng juga bingung. Nona Sue, bisakah saya memeriksa denyut nadi Anda sekarang? Jika Anda sakit, saya akan mencari tahu apakah Anda sakit. Jika Anda sakit, Anda bisa menyembuhkannya. Jika Anda tidak sakit, lebih baik. Lin Yu menjelaskan bahwa Nona Sue tidak akan merawatnya sama sekali. Di matanya, itu membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Kalau bukan karena wajah Song Lao, dia pasti sudah pergi. Kecantikan yang kamu inginkan, aku bisa menyentuhnya jika kamu mau. Sue Qin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kak, tenanglah, dia juga dititipi oleh kakek untuk datang. Song Zeng agak tidak berdaya. Adiknya sendiri memiliki temperamen yang buruk, dan sifatnya yang acuh tak acuh terhadap laki-laki. Bahkan bisa dikatakan sebagai perlawanan. Kecuali Song Zeng dan Song Lao menyentuh tangannya, dia tidak merasa jijik. Sulit bagi pria lain untuk mendekatinya. Jadi seluruh keluarga juga mengkhawatirkan kejadian seumur hidupnya. Karena Nona Sue memiliki tubuh batu giok dan kulit emas, saya benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Mengapa Anda tidak menemukan beberapa benang sutra, dan saya akan memeriksa denyut nadinya untuk Anda? Lin Yu benar-benar sedikit marah dan meminta bantuan pada dirinya sendiri.
Dia masih seperti ini. Sikap. Diagnosis nadi Xianxi. Ekspresi Song Zeng kaget. Memang ada komentar di bidang medis Tiongkok tentang diagnosis denyut nadi Xuanxi, tapi belum pernah digunakan oleh siapapun. Dikenal publik karena muncul di serial TV, Journey to the West. Dengarkan, dia menjentikkan. Sue Qin memutar matanya. Malam itu Lin Yu menyembuhkan Bain, yang benar-benar mengejutkannya, tetapi diagnosis denyut nadi Xuanxi agak terlalu membual. Namun, Sue Qin ingin mengirim Lin Yu pergi dengan cepat, jadi dia tidak mempermalukannya lagi dan meminta asisten untuk mengirim sutra. Lin Yu mengambil beberapa benang sutra dan mengikat Song Zeng ke pergelangan tangan Sue Qin. Sambil duduk di hadapan Sue Qin, dia meratakan benang dan menempelkan keempat jarinya ke sana. Keterampilan diagnosis denyut nadi Lin Yuzu adalah keterampilan unik Lin Yuzu, jadi Lin Yu mau tidak mau merasa sedikit bingung. Dilihat dari kondisi nadinya, Nona Sue tidak memiliki penyakit apapun. Kecuali tekanan kerja yang berat dan kelelahan, dia sangat sehat. Mas, Sue benar-benar tidak sakit. Berhati-hatilah agar tidak terlalu banyak bekerja. Lin Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku hanya akan mengatakan aku tidak sakit." Sue Qin menatap Song Zeng dengan sombong. Song Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, bertanya-tanya, tetapi ekspresi kakeknya saat itu sepertinya tidak bercanda. "Terima kasih Tuan He untuk perjalanan panjangnya. Karena tidak ada yang salah, saya tidak akan mengirimkannya." Sue Qin tersenyum ringan, "Ngomong-ngomong, tolong simpan ceknya di atas meja." "Tidak perlu." Lin Yu menjawab dengan suara dingin, bangkit dan berjalan keluar. "Ayo pergi, Xiao Zeng, aku ada janji dengan keluarga karyawan, ayo pergi," kata Sue Qin sambil berkemas. "Bagus." Song Zeng mengangguk. Tuan Sue, ini tidak baik. Ini tidak baik." Begitu Lin Yu berjalan ke pintu, sekretaris wanita Sue Qin berlari dengan panik dan membanting ke pelukannya. "Ya, maafkan aku." Sekretaris wanita itu dengan cepat meminta maaf kepada Lin Yu. Panik. Wajah Sue Qin menjadi dingin, dan dia berkata bahwa berapa kali dia berkata bahwa dia harus selalu memperhatikan citranya di perusahaan. "Tuan Sue, Liu, saudari Liu juga gila." Sekretaris wanita itu buru-buru berkata. "Apa?" Ekspresi Sue Qin berubah. "Pergi, bawa aku untuk melihat." Setelah berbicara, dia keluar dengan cepat, dan Song Zeng segera mengikutinya. Ketika saya mendengar kata gila, Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Untuk perusahaan besar seperti ini, harus ada pemeriksaan kesehatan ketika memasuki pekerjaan. Tidak mungkin menerima orang dengan bahaya tersembunyi dari penyakit mental, jadi bagaimana orang baik bisa gila? "Kamu gila." Dia juga tidak terburu-buru untuk pergi, dan tidak bisa membantu tetapi mengikuti dengan rasa ingin tahu. Separuh dari sisi timur gedung perkantoran merupakan kawasan perkantoran untuk pegawai, tidak ada blok, merupakan ruang perkantoran terbuka yang luas dengan puluhan orang. Pada saat ini, seorang wanita muda berkemeja putih melompat-lompat di area kantor, berteriak, dan entah menyentuh orang lain atau meraih tangan orang lain dan menyentuhnya. Dia gila dan terus bergumam di mulutnya. Beberapa omong kosong. Karyawan di sekitar sangat ketakutan dengan penampilannya yang gila sehingga mereka menghindar. Sue Qin terlihat jelek setelah melihat adegan ini dan mengerutkan kening. Ini adalah karyawan keduanya yang menjadi gila di sini. Dia tidak pernah mendengar bahwa kegilaan juga menular. "Kakak, apakah orang gila terakhir ini memiliki gejala yang sama dengannya?" Song Zeng bertanya dengan bingung. Sue Qin mengangguk, pada dasarnya mengatakan hal yang sama. "Tidak masalah, saudaraku, aku di sini, jangan takut." Melihat wajah jelek Sue Qin, Song Zeng buru-buru menghiburnya. Kemudian dia menyapa beberapa pria yang kuat secara fisik, meminta mereka untuk maju bersama dan menahan Sister Liu di tanah. Saudari Liu berteriak, wajahnya muram, "Lepaskan aku, atau kamu semua akan mati. Kamu akan mati."
Song Zeng memerintahkan sekretaris wanita untuk pergi ke kantor saudara perempuannya untuk mengambil peralatan medisnya, sambil berjongkok untuk memeriksa denyut nadi saudari Liu. Setelah diagnosis, Song Zeng meminta para pria untuk mengikat saudari Liu ke kursi, dan berkata, "Tidak ada yang besar. Jangan panik. Mungkin Anda baru saja membuka bisnis baru-baru ini dan Anda berada di bawah banyak tekanan pekerjaan. Kakak perempuan tertua ini memiliki daya dukung yang buruk, jadi Anda kalah. Gila. Jangan takut, saudara laki-laki saya adalah cucu dari dokter jenius tua di Jisitang Song, dan dia juga praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di generasi muda kita. Karena dia bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sue Qin bergegas menenangkan hati orang-orang, tidak apa-apa jika satu orang gila, tetapi hanya dalam seminggu setelah pembukaan, 2 orang menjadi gila satu demi satu, dan hati orang-orang pasti akan runtuh karena panik. "Xiao Zeng, tidak apa-apa. Bisakah kamu menyembuhkannya?" Dia membungkuk dan bertanya pada Song Zeng dengan suara rendah. "Tidak apa-apa, saudari, apa kau tidak mengkhawatirkan hal kecil ini? Ini disebut mania dalam pengobatan Tiongkok, dan demensia neurologis dalam pengobatan barat. Itu adalah sejenis penyakit mental. Karena dia pertama kali mengidapnya, maka aku keyakinan untuk menyembuhkannya." Song Zeng tersenyum percaya diri. Dia memang pernah melihat gejala ini sebelumnya, jadi dia sangat percaya diri. Saat Song Zeng berkata demikian, hati Sue Qin juga lepas. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga segera mereda, dan mereka menghela nafas lega. Mereka benar-benar ketakutan hari ini. 2 hari yang lalu, seorang karyawan laki-laki menjadi gila, dan sekarang seorang karyawan perempuan yang lain menjadi gila. Siapa yang tidak takut, mungkin lain kali giliran mereka, bahkan banyak orang yang merasakan sedikit kejahatan di hati mereka. Mungkinkah kedua orang ini terkontaminasi sesuatu yang kotor? Sekarang Song Zeng menjelaskan kepada mereka dengan jelas tentang gejala medisnya, hati yang menggantung semua orang secara alami dilepaskan. Kemudian Song Zeng menulis catatan dan menyerahkannya kepada sekretaris wanita, berkata, "Sekarang kamu pergi ke Jishitang untuk mengambil bahan obat ini, dan omong-omong, bawalah sekotak kapsul Wuling dan sekotak kapsul Kuntai." Sekretaris wanita itu mengangguk dengan cepat, berbalik dan lari. "Situasinya sangat rumit, kamu tidak boleh memberikan obatnya dengan tergesa-gesa." Lin Yu tiba-tiba berkata, dia juga melihat bahwa karyawan wanita ini memang gila, tetapi ini lebih gila dari biasanya. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak melihat jejak roh jahat dari wanita ini dan tempat lain. Sepertinya itu hanya bisa dijelaskan dengan patologi. "Heh, Lin Yu, aku tahu kamu memiliki keterampilan medis yang tinggi, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain idiot." Song Zeng melihat Lin Yu menyela lagi, dan kemarahan di dalam hatinya tiba-tiba muncul, dan dia mencibir dengan dingin, "Sepertinya kecuali kamu. Tak seorang pun di dunia ini yang tahu kedokteran lagi. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak memahami keterampilan medis, tetapi saya hanya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun, meskipun itu mania, ada banyak gejalanya." Lin Yu dengan ramah mengingatkan. "Saya tahu, dokter. Heda, dia termasuk dahak dan api yang mengganggu para dewa, dan dia hanya perlu meminum pik air renceng untuk diminum, membersihkan amarah, menyucikan dahak dan menyegarkan pikiran, lalu dia bisa sembuh." Song Zeng berkata dengan bangga, mengenai gejala ini, dia sangat percaya diri. Lin Yu tidak berbicara lagi, Song Zeng berkata banyak, gejala Suster Liu ini dapat disembuhkan dengan cara ini, dan dapat diredakan atau bahkan disembuhkan dengan memaksakan minum obat. "Dokter He, aku baru saja berkata, aku sibuk dengan urusanku, jadi aku tidak akan mengirimmu pergi. Tolong kembali, saudaraku bisa menangani semuanya di sini, jadi aku tidak akan mengganggumu." Sue Qin berkata dengan dingin, kepada Lin Yu gaib jatuh ke dasar, "Keterampilan medis, He Jiarong, ini cukup kuat, tetapi sayangnya cinta itu bau.
Aku curiga rumah ini mati sebelum kamu pindah. Lin Yu tidak berencana untuk menjadi membosankan, tapi dia masih tidak bisa tidak mengingatkan Sue Qin. Saat dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Omong kosong apa? Apakah kamu tongkat ajaib, berpura-pura menjadi hantu di sini? Tidak ada yang pernah menggunakan ini sebelumnya, bagaimana bisa mati, bodoh. Area komersial ini terletak di distrik baru kota Qinghai. Semua gedung perkantoran baru dibangun. Beberapa bulan yang lalu, Sue Qin telah menandatangani kontrak dengan bisnis terbuka untuk membeli lantai ini, dan mereka pindah setelah renovasi. Mereka adalah pengguna pertama lantai gedung perkantoran ini, jadi bagaimana bisa dikatakan lantai ini mati? Jadi semua orang tidak bisa membantu tetapi mencibir Lin Yu, dan beberapa bahkan berpikir bahwa Lin Yu curiga dan sengaja membuat mereka takut. Dengarkan saran saya dan pulang kerja tepat waktu pada pukul 5. Jika karyawan diizinkan bekerja lembur hingga larut malam, saya khawatir beberapa orang akan terus menjadi gila. Lin Yu mengabaikan bisikan semua orang dan berbisik kepada Sue Qin sebelum pergi. Orang-orang menginginkan wajah dan pepohonan menginginkan kulit. Tuan Ho, pergilah. Sue Qin tiba-tiba menaikkan volume dan berteriak dengan dingin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.